Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali di tahun yang baru ini kita berjumpa kembali dalam Impact Kids. Tuhan pasti senang melihat anak-anak tetap semangat dalam belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang penciptaan alam semesta. Kita akan belajar dari Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Ayo kita baca sama-sama Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Anak-anak mungkin sudah pernah nonton film yang menceritakan tentang angkasa luar dan perjalanannya, ya seperti Star Wars, Interstellar, Star Trek, Gravity, dan lain-lainnya. Meskipun film-film itu merupakan khayalan manusia, setidaknya film-film itu menggambarkan betapa luasnya alam ciptaan Tuhan. Menurut ahli, bumi kita ini berada di sebuah galaksi yang bernama Bima Sakti, atau yang kita sebut Milky Way. Bumi kita ini dan planet-planet mengelilingi matahari yang kita sebut dengan tata surya. Anak-anak, Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Seperti tadi yang kita baca dalam Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Ayo kita baca lagi yuk. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Tuhan mempergunakan hikmatnya, pengetahuannya, dan pengertiannya untuk menciptakan alam semesta. Bumi kita bersama planet lainnya bersama-sama mengelilingi matahari dengan jarak dan kecepatan yang sudah ditentukan, sehingga planet-planet ini tidak saling bertabrakan. Jarak bumi dengan matahari juga dibuat pas oleh Tuhan, sehingga kehidupan di bumi bisa berlangsung dengan baik. Bukan itu aja anak-anak, Tuhan juga membuat lapisan pelindung untuk bumi yang disebut dengan atmosfer. Nah, atmosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari pecahan-pecahan benda-benda luar angkasa sehingga tidak masuk ke dalam bumi. Juga atmosfer ini berfungsi untuk menyaring sinar matahari sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam bumi sudah merupakan sinar matahari yang aman bagi kehidupan di bumi. Kemudian Tuhan juga tidak lupa untuk menyediakan bulan dan bintang supaya dapat menerangi bumi pada waktu malam hari. Tuhan juga menyediakan air bagi bumi ini. Air merupakan sumber kehidupan buat di bumi. Tuhan menyediakannya. Tuhan menempatkan air di samudra, di laut, di sungai, di danau, juga mata air kecil lainnya. Tuhan juga membuat siklus air yang bisa membuat adanya hujan, adanya embun di pagi hari. Wah, hebat ya Tuhan kita ini. Semuanya Tuhan perhitungkan dengan baik. Kalian bisa melihat dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya dengan urutan-urutan yang baik. Kalian akan lihat Tuhan menciptakan selama 6 hari, dengan 1 hari Tuhan beristirahat. Dalam 6 hari ini Tuhan menciptakan dengan urutan-urutan yang tepat dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ke hari ke-6. Nggak berantakan. Coba ya, kalau misalnya manusia diciptakan di hari pertama,
pasti manusia kebingungan. Begitu diciptakan, manusia bingung. Kenapa ya gelap gulita? Gak ada apa-apa. Terus manusia juga bingung mau menjejakkan kaki di mana. Karena waktu pada mulanya itu bumi itu kosong, gak ada apa-apa. Gelap gulita. Makanya Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Semuanya sudah tersedia. Anak-anak, Tuhan sangat baik buat kita. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Tuhan memberikan dunia yang indah untuk kita umat manusia. Anak-anak, kita manusia merupakan bagian yang kecil, bahkan sangat kecil dari ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan mau kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita ciptaan Tuhan, kita harus mempunyai hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita pandai, kita diberikan hikmat dari Tuhan. Kalau kita kaya, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi, apapun yang kita miliki, itu adalah semua dari anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus tetap rendah hati karena kehidupan kita pun Tuhan yang memberikannya. Ingat ya anak-anak, dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Anak-anak, mari kita menjadi anak yang rendah hati, yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini. Kami mengagumi karya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekian renungan kita hari ini. Tetap menjadi anak yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.